Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Gria Permata. Hari ini kita akan sharing tentang berbuat kebaikan di sekitar kita, atau yang lebih simpelnya tuh menjadi manusia yang banyak manfaatnya. Kalau dipikir-pikir sih, ini nih adalah pembahasan yang udah familiar banget kita dengar. Soalnya banyak kan quotes, video motivasi yang mengatakan kita tuh jangan cuma jadi hebat, tapi kita jadilah yang bermanfaat. Karena orang hebat belum tentu dia bisa bermanfaat kalau dia tidak menyalurkan atau memberikan ilmu dia kepada orang lain gitu ya kan. Tapi teman-teman, menjadi yang bermanfaat itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki keinginan dan kemauan. Karena faktor yang mendorongnya itu adalah faktor utamanya itu keinginan dan kemauan kita. Kayak kita nih, kita kayak melihat misalnya di komplek kita aja nih, contoh yang paling dekat, gotong royong. Kalau kita kayak pengen gitu kan, kayak daripada di rumah aja atau mageran gitu ya kan, daripada rebahan santuy, lebih baik nih kayak ikut gotong royong. Sedikit banyaknya kita tuh udah bermanfaat untuk orang sekitar kita. Karena apa? Misalnya nih, kayak orang gotong royong harusnya selesainya 2 jam kemudian, karena kita bantu bisa jadi 1,5 jam baru selesai. Atau ada mungkin beberapa kerjaan yang kekurangan orang, karena ada kita jadi kayak kerjaan itu terbantu gitu kan. Itu hal yang paling dekat aja dari kita. Atau kayak nggak mau ngeluarin tenaga nih, kayak mau keluar rumah tuh males kak gitu, pengennya di rumah aja. Bisa banget. Caranya apa? Semua dari kita pasti punya sosial media. Pasti kita semua bermain sosial media. Dari sosial media tuh bisa menjadi wadah kita juga gitu untuk menjadi yang bermanfaat. Contohnya apa? Misalnya kita menemukan suatu quotes motivasi atau video motivasi, dan kita melihat tuh kayak termotivasi, kayak wih bener banget nih yang dikatakan si kakak ini dalam video motivasinya, wih bener banget nih yang dikatakan admin ini dari quotes motivasinya. Terus kita tuh nggak pengen cuman sendiri termotivasi doang, kita repost atau mungkin kita kirim japrian pribadi kepada kawan kita. Mungkin kita tahu kawan kita lagi keadaannya lagi nggak baik atau lagi tempuruk atau dia lagi galau, kita kirim itu video motivasi atau quotes motivasi. Itu tuh menjadi manfaat untuk mereka. Karena apa? Sedikit banyaknya, walaupun mungkin nggak terlalu mengaruh kepada mereka, mungkin kayak galaunya parah banget, dengan kita kirim tuh mereka pasti baca. Mungkin kayak di hari ini nggak terlalu berpengaruh tuh untuk mereka quotes motivasi itu, someday pasti bakalan berpengaruh. Karena gimana ya, kalau kita nih kayak kita dapat pencerahan dari kawan kita, bisa jadi aja pencerahan tuh kayak nggak terlalu ngefek di hari itu. Bisa jadi pas di hari-hari berikutnya kita mengalami suatu keadaan yang nggak baik lagi, pasti tuh kayak terngiang-ngiang, oh iya kemarin kawanku ngomongnya gini-gini, ternyata iya ya gitu, berarti aku harus begini gitu. Kayak termotivasi kan. Jadi kayak nggak ada ruginya teman-teman kita tuh nge-repost di sosial media kita gitu. Karena ya mudah-mudahan dengan kita merepost itu quotes, itu postan, banyak orang yang bisa termotivasi dari situ. Kayak mereka yang galau bisa jadi hilang galaunya, mereka yang lagi tempuruk bisa semangat lagi, atau mereka yang semangat makin semangat lagi. Itu adalah hal yang sangat simpel dulu nih. Atau mungkin kita nih di sosial media pasti banyak dong kayak open donasi untuk bencana alam ini gitu. Kita kayak aduh pengen donasi tapi aku lagi gak punya duit banyak nih, pas-pasan banget. Kayak mana caranya? Repost lagi. Bisa jadi aja kita gak pernah tahu kan, kita pasti ada orang yang kayak tergerak hatinya, kayak
mungkin si orang ini pengen aku pengen kayak bantu orang, tapi di mana ya gitu, kayak dia mungkin si orang ini baru mendapatkan kelebihan harta, di mana ya, mungkin dia lagi kalau di zaman sekarang itu kayak orang-orang tuh interaksinya dengan handphone, dengan sosial media itu lebih deket gitu dibandingkan dengan yang lain. Karena dalam 1 jam aja nggak mungkin kita nggak megang handphone kan, pasti kita megang handphone dan membuka sosial media. Di situ mungkin tuh ada yang pengen donasi tapi nggak tahu mana. Pas dia ngelihat SG kita, pas dia melihat posan kita mungkin, dia langsung oh iya kesini aja nih kayaknya amanah. Dia kirim tuh donasi kepada korban bencana alam apa gitu ya kan. Kita tuh udah dapat pahala loh dari situ tanpa mengurangi pahalanya dia gitu. Kayak kita tuh udah bermanfaat menunjukkan orang kepada jalan yang baik gitu kan. Itu adalah hal-hal simpel yang bisa kita lakukan tanpa kita tuh kayak keluar rumah, atau kita tuh cuma rebahan santuy aja gitu sambil megang handphone. Terus cara-cara yang lebih kayak mungkin aku tuh malas Kak kalau misalnya main-main HP aja, pengen yang lebih yang gerakan nyata gitu ya kan. Kok gerakan nyata ini lebih luar biasa banyak lagi, apalagi sekarang nih sedang COVID ya kan. Pasti banyak yang membutuhkan kayak relawan atau kayak gerakan bantuan atau kayak apa gitu, pasti banyak gitu yang membutuhkan orang yang kayak dia ikhlas pengen membantu gitu, menjadi seorang relawan. Banyak banget teman-teman. Intinya kalau kita tuh memiliki kemauan yang sangat besar, itu jalan pasti terbuka lebar untuk kita bisa membantu orang. Pasti banyak teman-teman. Intinya kita harus memiliki kemauan yang besar. Bukan harus punya uang dulu, bukan harus punya apa dulu gitu. Enggak. Yang paling penting hal utamanya tuh kita tuh harus memiliki kemauan dulu nih. Setelah kita memiliki kemauan, barulah kita kayak membutuhkan uang, ataupun tanpa uang bisa dengan handphone atau gadget kita. Itu aja sih sebetulnya yang bisa saya pribadi sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.